Malam, Bang. Ente ente open cam lah ya. Oh, pasti. Mm-mm. Nah, kayak kayak gimana? Ada yang mau ditanyakan atau mau diobati? Hahaha katanya. Ya. Saya sedikit aja Ustadz, karena memang waktu Hmm, udah malam, tentang surga. Karena setiap insan, manusia tentunya yang dicari dalam kehidupan ini adalah hidup kekal, yaitu di surga. hmm, Tidak ada orang yang ingin mati masuk neraka. Nah, tentang surga, kalau kami yang saya baca di Injil, Matius 22-23 itu jelas, Yesus menjelaskan kepada orang Saduki itu bahwa kehidupan setelah kebangkitan itu kayak kayak malaikat gitu, nyembah-nyembah aja gitu ya. tidak ada kain-kain. Nah, saya pengen tahu kalau surga bagaimana menurut, karena saya pernah baca di surat kedua ya, ayat 25 ya. Hmm. Itu surganya itu tentang surga tentang ini kali ya, tentang Adam dan Hawa tuh gimana tuh Pak? Bisa jelaskan tentang Maksudnya surga gimana? di, Berkaitan dengan Adam dan Hawa itu kayak gimana? kan di oh tunggu ya, habis surat kedua tuh Pak Ustadz ayat 25. Hmm. Apa yang apa Halaman yang dimaksud maksudnya gitu? ya 35 ya? 25 Pak Ustadz. Hmm. 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan di surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Apa, Bang? Ya, itu surga yang menceritakan tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Adam, atau surga tentang Muslim. Yang saya pengen tahu surga tentang Muslim itu seperti apa gitu Pak Ustadz. Lah, memang digambarkan di beberapa surah, baik di Al-Baqarah atau di Al-Bayyinah atau juga di Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, ya memang ada mengalir sungai-sungai di bawahnya gitu. Itu umum, bukan cuma ada, memang tempatnya surga seperti itu gitu. Penggambaran secara manusia. Oke, berarti Hmm? yang saya, oh tunggu sebentar, saya bacakan dulu Matius. Kalau surga di kami kan tidak ada kawin dan mawin. Maksud di Matius Hmm. 22 ayat 23 Pak Ustadz. Ya, Boleh saya bacakan atau gimana? silakan, silakan. Oh baik. Matius 22 ayat 23. Oke, sebentar Pak Ustadz. Ini pertanyaan orang Saduki ya Pak Ustadz ya. Hmm. Kepada Yesus. Mana tadi ya? Kok hilang sih? Nah, ayo, hilang. Oh ya, sudah ada sorry. 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus bersama orang Saduki dan berpendapat bahwa ia tidak memakan kegiatan. Oke. Oh iya, ini Pak Ustadz, ayat 30, sorry. Yesus berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Begitu Pak Ustadz. Hmm. Berarti tidak ada kawin dan mawin di situ Pak Ustadz. Hmm. Melainkan hidup seperti malaikat di Lalu surga. gimana di dalam Matius, di dalam Wahyu 19 nomor 7? Wahyu 19 Nomor 7. 7. Oke, saya bacakan ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
karena hari perkawinan anak domba telah tiba Lah. dan pergantiannya telah siap sedia. Bentar, bentar. Wahyu 19 salah nih kayaknya. Oh 7 ya, benar ya, apa sih 7 ya? Iya. Siapa yang kawin di situ? Anak domba ya? Anak domba itu siapa? Ini bukan di surga nih Pak Ustadz. Ini Oh, bukan di surga. Bentar, ini tentang perjamuan anak kawin anak domba. Ya, perikopnya? Ya, perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Nah, ini kalau saya sesuaikan dengan ilmu hermetika ya, di Alkitab itu tafsirnya tuh tentang jemaat dengan Yesus gitu, dengan jemaatnya. Bukan kawin antara seperti yang tadi yang di Matius 22:30. Oke. Kalau seperti itu bukan di surga, bukan itu ya? Saya catat ya. Ya, ya. Oke, baik. Kalau itu bukan di surga, bagaimana di dalam Matius 8 nomor 11? Matius 8, bentar ya. Matius 8, 11 ya apa saja? Ya, 11. Saya bacakan, Mas. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur ke barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebentar, kita lihat ininya dulu. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di mana makan minum tadi? Coba. Di dalam kerajaan sorga. Iya. Tapi itu bukan kawin-mawin, Pak Ustaz. Itu kan makan-makan. Iya, kan artinya apa? Di surga itu ada kenikmatan. Kayak gimana? Sehingga enggak seperti roh aja hidup. Masa Casper makan nasi ntar? Nah, emang saya juga percaya, Pak Ustaz. Nggak mungkin Casper makan nasi. Baik, ya, betul. Memang di kami juga ada namanya kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kan itu kalau kita membacakan aku percaya itu kan ujungnya kan mengatakan kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin gitu. Jadi di surga itu Bang Ai dengan jasad, nggak ada kayak Casper cuma roh menyembah, nggak ada. Masa Casper makan nasi dengan Abraham? Masa hidup di surga kayak Casper gitu, roh aja kan, nggak ada jasad. Nah, gimana caranya makan Casper? Aduh. Gitu, bahasa saya Casper ya Bang ya. Saya bingung membahasakannya roh itu kayak gimana, penggambarannya bingung gitu masalahnya. Ya, anggaplah kayak Casper kan, kayak gitu. Baik. Itu gimana? Surga yang dimaksud itu yang saya pengen tahu, Ustaz. Selain di surat 2 tadi ayat 25 tuh, yang karena ada yang mengatakan juga ada 72 bidadari, itu benar nggak, Ustaz? Kalau bidadari itu dijelaskan wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun, Quran surah Al-Waqi'ah. Ada juga di dalam Quran surah Ar-Rahman gitu. Cuma jumlah tidak disebutkan di Al-Quran itu, Bang. Oh, gitu. Iya, kalaunya di Al-Quran tidak menyebutkan jumlah, tapi kalaunya di hadis baru ada 72 itu. Satu di istri di dunia, satu istri di akhirat, 70-nya pelayan. Nah gitu. Dan itu pun kalaunya mau dapat bidadari juga dia bujangan, ketika bujangan belum menikah lalu gugur syahid di medan perang. Itu syaratnya. Gimana sih? Enggak semuanya. Kalaunya yang udah beristri dia dapat melayani, bukan cuma bidadari, tapi ada juga pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda yang melayani gitu, Bang. Selain perempuan ada laki-laki juga gitu. Oh gitu. Hmm. Oke, berarti
surga yang tadi, mohon maaf, yang di surat 2 ayat 25 itu ada sungai Umum itu Eden. Anda bisa buka di Quran surah 98 ayat 8 coba. Quran sebentar. Itu penggambaran Eden itu. Surat berapa tadi Ustaz? 98 ayat Ya. 8. Oh iya iya iya. Iya ya Ustaz. Ya kan sama kan? Ya ya. Mengalir sungai-sungai, di bawahnya mereka kekal di dalamnya. Eden itu penggambaran Eden. Memang kan Eden itu kan di bumi Pak Ustaz, bukan di surga. Nah, yang namanya Eden itu bukan di bumi, Bang. Pak Ustaz, di Timur Tengah, di antara Di mana tiga tunjukkan sama saya surga di bumi, di mana itu? bukan. Taman Eden itu ada di bumi Pak Ustaz, di kami di Alkitab Pak Ustaz. Di mana tamannya? Jadi di bumi dan di situ ada sungai mengalir di antara sungai Siberia dan sungai apa tuh? Sebentar ya, saya lupa ya tuh ayatnya di mana apa. Di mana kemarin tuh? Jangan-jangan bukan Taman Eden itu, Taman Edan itu ntar. Iya, bukan Taman Eden, tapi Taman Edan. Aduh, abang. Saya pengen nanyakan sesuatu Pak Ustadz. Nah, mana dulu petanya di mana? Saya mau ke surga ini, Bang. Masalahnya mau wisata ke surga dan tinta. Kalau Taman Eden itu di dunia, saya mau wisata ke surga dulu dong. Kasih tahu lah ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya lupa ayatnya Ustaz. Cek mana ya? Masih tahu di sini. Emang kalau di lumayan jalan, saya mau jalan-jalan ke surga. Ikut saya, ya udah daftar nanti di DM-nya. Bentar, daftar. Tenang Ustaz. Ada saya tuh, saya di mana saya taruh kemarin. Lupa saya. Waduh, parah abang, ini Taman Eden di dunia, kata beliau. Waduh. Dia di antara sungai-sungai Siberia itu loh. Ini Sungai Tigris dan Eufrat kan? Ya, betul. Sungai Tigris dan Eufrat. Terus kalau kita sebut sekarang Irak gitu ya. Betul. Mana ada surga di Irak? Lihat aja Anda di Irak ya, sekarang mana ada surga? Aduh, udah dibilang Eden bukan di dunia, aduh. Dulu waktu penciptaannya. Iya, betul Ustaz. Iya, jadi Bang nggak terbukti di kitab Anda itu bahwa Eden surga itu di dunia nggak terbukti. Ntar banyak orang wisata ke surga, Bang. Nggak mau lagi orang pulang-pulang kalau udah wisata ke surga, ngapain? Lebih baik aku di sini aja katanya. Ngapain balik ke dunia menua? Kalau di surga kan enak-enak semuanya, kan kayak gitu. Dia ada di, bentar ya. Iya, saya mau iya, buka. Ustaz. Ada Ustaz. Buka Google Map saya, teman-teman. Pengen tahu saya letak surga di mana gitu ya, buka Google Map saya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 25, di Kejadian 5 ayat 29. Sebentar. Kejadian 5 Kejadian 5 ayat 29 Pak Ustaz. Ya. Dan memiliki, oh bukan ya. Udah saya lupa Pak Ustaz. Maaf. Oh, lupa. Oke, gak apa-apa Bang. Ya, yang jelas kayak gitu, saya gak percaya. Aduh, dengan kitab Anda yang Taman Eden katanya di surga, ngaco itu.
Kejadian 2 ayat 8 12. Hmm. 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di ini benar Ustaz. Kejadian 2 ayat 8. Sebentar kita bacakan ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi. Tuh kan bumi Pak Ustaz. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir di Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah. Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik di sana. Dan damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Benar Pak Ustadz? Ya iya tahu saya. Tapi kita lihat faktanya sekarang di TV nggak ada surga di situ. Di Sungai Tigris kan banyak, Anda cari di YouTube aja banyak tuh Sungai Tigris. Aduh, gimana? Gitu. Jadi menurut saya sih benar di bumi sih, kalau yang saya pahami. Nah, kalau di bumi Bang, di Sungai Tigris, mana ada surga di Sungai Tigris? Pakai akal dong kita. Ini gimana sih? Oke, baik. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz. Waktu ada melakukan pelanggaran, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi, kemudian Tuhan mengetahui bahwa dia memakan buah yang dilarang itu, yaitu pohon di tengah-tengah yang dilarang itu. Kemudian apakah Tuhan mengusir dia keluar atau menjatuhkan dia dari surga ke bumi? Karena perkataan itu bisa menjadi suatu dalil kan, menjadi suatu petunjuk bagi kita bahwa kalau diusir keluar berarti dia di bumi. Tapi kalau dijatuhkan dari surga kan beda. Kalau menurut di Ustadz bagaimana kalau di Al-Quran? Ya kalau Adam itu memang ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi Bang. Itu ada. Ya, setelah dia makan buah itu maksudnya dia diusir apa dikeluarkan ataukah dijatuhkan? Kan ada beda dua kata itu. Baik. Nah kalau yang untuk masalah apakah dikeluarkan atau dijatuhkan, kita lihat Al-Quran gitu. Yap. Oke? Boleh, boleh. Ah, nih. Ya. Nah Bang, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Nah, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup, ya, sampai waktu yang ditentukan. Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Al-Baqarah 36. Di situ Pak Ustadz, kalau kita amati itu ada kata keluar. Kalau dikeluarkan, kayak saya keluar dari rumah ya, keluar kau. Misalnya ada kucing masuk, keluar kucing. Nah, keluar kucingnya. Berarti keluar dari rumah. Berarti di bumi Pak Ustadz. Baik, yang namanya ihbitu bahasa aslinya itu turunlah gitu, kata perintah dia turunlah. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi turunlah engkau, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh yang lain. Jadi dikeluarkan dari keadaan semula lalu diturunkan dari surga ke bumi gitu. Oh, ada kata lanjutan ya, diturunkan ya, benar. Iya, oke lah. Itu berarti di surga ya. Kalau di Al-Quran sih benar sih kata-katanya. Tapi kalau di kami diusir dia, diusir keluar. Ada perbedaan, memang ada perbedaan sedikit Bang, tentang masalah yang kita lihat dari Kristen dan Islam mengenai Adam gitu. Ya. Ada perbedaan sedikit.
Saya mau nanya satu hal, boleh nggak? Ini agak lucu sih pertanyaannya. Boleh, boleh, silakan. Gini, saya ini bukan bermaksud menghina atau kayak gimana ya. Cuma Nggak saya apa-apa sih. bertanya saja gitu kepada Anda. Siap. Coba Anda buka bilangan 31 nomor 35 coba. Bilangan, 31 nomor 35. bilangan 31. Jadi gini Bang. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ini kan jatah Tuhan minta upeti, kan kayak gitu. Ya. Nah, saya pengen tanya, gimana cara ngetes keperawanannya coba? Apakah sudah ada alat kedokteran di zaman dulu itu sehingga harus dipilih yang perawan-perawan gitu? Itu loh maksud saya. Gimana cara milihnya yang ini? Ini diicip-icip dulu atau seperti apa? Bingung saya jadinya. Cara mengetahui orang itu perawan atau tidak. Oke, itu kan perikopnya kan mengenai jarahan, Pak Ustadz. Ya, jarahan. Ini rampasan perang memang. Iya. Ya, kalau Kemudian di dalam misalkan rampasan perang ini ada perempuan-perempuan yang dirampas sebagai harta perang kan kayak gitu, perempuan-perempuan yang ikut perang. Nah, itu kayak gimana cara membedakan perawan sama tidaknya? ayat Gitu. 35-nya ya. 35 ya. 35 ya, Pak Ustadz. Mm-mm. Ram. 35 Pak Ustadz. Iya. Lambat loading. Kalau dia ngaku belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, Pernah. lalu apakah kita hanya langsung bisa percaya? Kan aneh. Seharusnya ada alat detektor untuk menguji keperawanan. Makanya saya nanya, zaman dulu itu kayak gimana sih? Sudah adakah alat detektor keperawanan atau diicip dulu atau kayak gimana gitu? Ya, itu Bingung saya mungkin. jadinya bang. Nah, itu mungkin Pak Ustadz bisa dari pengakuan perempuan itu Pak Ustadz. Oh, jadi bisa aja perempuannya ngaku perawan semua bang, karena kalau nggak perawan dibunuh. Iya, ini nggak perawan dibunuh, berarti mereka nanti ngakunya perawan semua meskipun nenek-nenek gitu loh. Kayak gimana? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000. 32.000? Iya, 32.000 karena yang tidak perawan itu dibonoy bang, Enggak, saya kira tadi dibonoy. 30 orang, 30.000 nih. Mm-mm. 32.000 orang. Mm. Yang setengahnya menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang dengan jumlahnya 330. Wih. Nah, ini perintah Tuhan kepada Musa nih Pak Ustadz. Ya iya betul. Yang saya nanya itu kayak gimana cara ngetesnya gitu. Kalau karena di sini bang, kalau dia tidak perawan itu dimusnahkan kan kayak gitu, dimusnahkan. Iya, Nanti iya, iya. kalau kita ambil dari pengakuannya katanya bisa aja dia ngaku. Nanti kalau seperti itu nenek-nenek pun ngaku perawan biar nggak dibunuh. Gitu bang. Iya juga ya, bingung saya. Ya iya juga ya. Mungkin itu pengakuan perempuan itu Pak Ustadz. Iya nenek ikut ngaku juga ntar bang. Kalau memang Aku nenek itu, perawan kata nenek takut dibunuh. ya bisa aja kalau nenek itu memang belum menikah, Pak. Belum menikah Pak Ustadz. Aduh. Ya teman-teman pakai alat detektor apa kan kayak gitu bingung saya. Kok bisa mengetahui di zaman dulu belum ada ilmu kedokteran seseorang itu perawan atau tidak kan kayak gitu. Heran saya jadinya. Aduh. Hmm. Ya, ya, itu saya kurang kurang paham Pak Ustadz ya. Saya ada Hmm. pertanyaan Pak Ustadz. Apa Atau tuh? masih ada Pak Ustadz pertanyaannya? Itu aja sih saya mau nanya. Oke, baik. Ayo. Saya ingin menanyakan sesuatu, tapi ini begini Pak Ustadz, apa namanya?
biar mengedukasi kami yang belum mengerti dan juga apa yang menjadi unek-unek di hati saya. Jadi kami yang non muslim biar paham gitu. Eh, apa betul? Ini kan pertanyaan Pak Ustadz ya, saya bertanya, apa betul di Mekah sebelum eh, sekarang Ka'bah itu dipakai tempat haji, apakah betul dulu tempatnya orang Quraisy gitu Pak Ustadz? Betul itu Bang, sejarahnya betul. Itu saya nggak, Dijadikan ini nggak ada Pak Ustadz. ini Yang dijadikan oleh pagan Quraisy itu melakukan penyembahan berhala di dalam Ka'bah gitu. Mereka pun bertawaf untuk pagan atau berhala tersebut gitu. Makanya kan ada disebutkan nama-nama berhalanya Lata, Mana, Wal Uzza. Gitu. Jadi memang sebelum Islam datang itu untuk jahiliyah, kafir Quraisy yang mereka itu menuhankan berhala. Jadi seperti itu. Oke, tapi secara di Al-Quran tuh nggak ada ayatnya menerangkan tentang itu Pak Ustadz. Suratnya. Kalau mana Lata wal Uzza itu ada di dalam Quran surah An-Najm. Oh, di An-Najm ada. Bentar ya. Surat keberapa An-Najm itu Pak Ustadz ya? An-Najm. Bentar ya, saya lihatkan. An-Najm 53 Oh, surat 53. Oke. dari 19 sampai 23. Panjang Pak Ustadz. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza? Apakah kamu patut hai orang-orang musyrik Mekah menganggap Lata dan Al-Uzza wa manata salisatal ukhra, dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan. Alakumuz zakar walahul unsa? Apakah patut untuk kamu laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu adalah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Langsung aja ya. Itu tidaklah hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Memang. Jadi sebelum Islam datang, Bang, ada pagan Quraisy yang memang melakukan penyembahan berhala di Ka'bah. Makanya Nabi Islam datang menghancurkan itu gitu. Oke, mantap Pak Ustadz. Itu yang saya suka dari Pak Ustadz ini kan menceritakan apa yang betul-betul tanpa ditutup-tutupin. Itu yang membuat saya tuh apa ya tertarik karena Pak Ustadz terbuka gitu. Sehingga Karena kami gini Bang juga, kami ini jauh gitu. Ka'bah itu sebelum Islam datang dijadikan mereka sebagai tempat tawaf secara mohon maaf ya, terbuka aurat gitu. Oke, iya iya iya. Makanya Islam datang diperintahkan untuk tawaf, ada aturannya. Nah, gitu. Untuk menghilangkan kejahiliahan dan paham pagan yang ada di situ. Makanya kan patung pun dihancurkan di situ. Jadi bukan berarti Islamnya bersumber dari pagan Quraisy itu enggak. Malah Islam datang untuk mengatur ya, yang mana aturan-aturan yang telah dipakai dulu itu tidak betul gitu. Kalau mau tawaf caranya begini, berpakaian rapi, pakai ihram kan kayak gitu, bukan dengan telanjang. Nah gitu Bang. Karena dipakai Quraisy zaman jahiliyah tawaf dengan telanjang. Sedangkan Allah memerintahkan tawaf dengan aturannya yang dicontohkan oleh nabinya. Bukan berarti umat Islam meniru tawaf pagan Quraisy, bukan. Iya iya paham. Oke, jadi jelas ya, saya paham ya di sini ya. Jadi Islam itu datang menentang penyembahan berhala itu Bang di Mekah itu. Oke, mantap, saya udah mengerti Mas. Satu lagi boleh Pak Ustaz? Ya boleh. Satu lagi gitu ya. Ya, ini kan saya mulai baca-baca nih Syiar Nabawiyah nih. Sebentar ya. Ini ada pamannya Nabi ini namanya Abu Lahab ya. Betul Mas? Mengapa dia sangat menantang padahal Nabi Muhammad adalah ponakannya sendiri?
tolong tunjukkan alasan. Soalnya saya nggak dapat alasannya nih, saya cari. Oke, kenapa Maksudnya Abu dia Lahab? menantang, dia menantang ajaran Nabi Muhammad gitu. Dia menolak gitu, menolak. Bang, Abu Lahab itu adalah orang terkemuka di pagan Quraisy, itu Bang. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi mereka melakukan penyembahan terhadap Lata, Mana, Uzza tadi, tapi Nabi Muhammad membawa agama tauhid, dia marah. Itu alasannya kesyirikan, keiri dengkian Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad, padahal ponakannya sendiri loh. Itu yang saya heran. Kan pamannya kan. Hmm, Tapi ada Abu Thalib, ya. Abu Tetap Talib, dia, Abu Talib itu pamannya yang lain lagi. tapi dia membela Nabi Muhammad, betul Mas ya? Iya, Abu kalau Talib yang pun Abu dia. Talib itu membela Nabi, kalau Abu Lahab itu menentang keras ajaran Nabi. Nah, itu pertanyaan saya timbul di situ Pak Ustadz. Abu Thalib membela Nabi, tapi kenapa dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad gitu loh Pak Ustadz? Abu Talib, ya dia membela Nabi, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi. Iya, Gitu. iya Bentar, saya betul. cari referensi ya, rasanya ada. Saya nggak dapat soalnya. Saya coba-coba baca. Hmm. Bentar, bentar. Saya pakai dalil pasti. Siap. Tunggu ya teman-teman. Ya, thank you ya yang lihat live. Nah, ini kalau saya kutip ya dari sebuah buku. Bentar. Saya ambilkan aja dalil kalau ada nih. Abu Nawas, kenapa Abu Nawas? Bukan Abu Nawas. Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abu Talib bukan Abu Nawas. Kacau apa? Nanti kiranya kita tidak berdata ya, tunggu teman-teman. Nih ya, jadi Bang ya, Ya. kalau kita ambil dari cerita Baitullah pun ya sama dengan cerita di sekolah saya dulu. Sekitaran Abu Talib ada beberapa pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang terus mendesaknya untuk tetap agama nenek moyang mereka. Untuk tetap pada agama nenek moyang mereka. Di tengah tekanan itu Abu Talib menjawab, aku tetap pada agama Abdul Muthalib. Jadi kayak gitu. Kenapa nggak masuk agama Islam? Ya, karena dia tidak enak dengan saudara-saudaranya sendiri gitu. Itu salah satunya. Oke, jelas Pak Ustadz. Iya, karena di bawah tekanan, dia di bawah tekanan, nggak bisa masuk Islam. Iya, iya. Iya, saya paham Pak Ustadz. Oke, gantian Pak Ustadz mau nanya ke saya, silakan. Saya nanya apa ya? Saya kan Kemarin, bilang ini, banyak yang bilang, wah cuman nanya melulu Alkitab ini. baik, kalau gitu Gak saya berani mau ditanya. saya mau tanya dulu. Anda Kristen percaya ini tentang masalah penebusan dosa? Tentu, itu kan fundamental sebagai Kristen harus percaya kebangkitan dan adalah sebagai penebusan dosa kan itu. Berarti penebusan dosa di tiang salib itu telah dinubuatkan gitu. Kalau di kayu salib itu dinubuatkan langsung oleh Yesus sendiri. Oh, Ketika baik. bahwa aku akan Sekarang pergi tolong carikan di perjanjian lama, ya, di perjanjian lama menebus dosa pakai darah manusia. menebus dosa pakai darah manusia. Enggak ada kalau Iya. perjanjian lama. Lah, lalu kenapa Yesus menebus dosa pakai darah dia manusia tuh? Dia bikin nubuatan itu dari Yesus sendiri Pak Ustadz gitu, Ya. yang memberikan nubuatan itu. Ya kalau dia memberikan nubuatan, mana nubuatannya di perjanjian lama bahwa nebus dosa pakai darah manusia, mana? Kalau perjanjian lama, Saya tidak minta perjanjian darah, saya tidak minta larangan makan darah, ya. Dan saya tidak minta darah hewan. Tetapi di perjanjian lama menyebutkan pakai darah manusia. Jadi gitu. nah, kalau perjanjian lama nih Pak Ustadz ya,
Ini malah melarang, ini manusia menjadi korban, dilarang malah sama Tuhan. Yang diwajibkan di perjanjian lama itu adalah hewan, domba sebagai seperti contoh Abraham yang akan Abraham pun itu hanya diuji sama Tuhan. Jikalau engkau beriman kepadaku, dia meminta anak tunggal Ishak itu untuk disembeli, tapi diganti dengan domba gitu. Jadi Lah, dulu kan Bang pakai domba. Kenapa di zaman Yesus pakai manusia gitu loh? Di mana itu ajaran siapa? Ajaran para nabi bukan, ajaran Taurat bukan. Di mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia? Itu yang saya tanya. Gitu. nggak ada kalau di perjanjian lama Pak Ustadz yang melarang, tapi malah di perjanjian lama tuh malah orang yang Berarti bisa kita bilang hoax itu Bang? tidak, nubuatan untuk penebusan itu dilakukan di perjanjian baru oleh Yesus sendiri yang memberikan nubuatan itu. Pada waktu dia mengobrak-abrik pedagang itu, ya, ini rumah Tuhan, kenapa kamu bikin seperti rumah penyamun? Kemudian orang Farisi datang kepadanya dan berkata, atas dasar apa engkau melakukan ini? Coba tunjuk kepada kami satu tanda, bukti bahwa engkau itu dari Allah. Kemudian Yesus bilang, robohkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Berarti itu dia memberikan nubuatan perumpamaan tentang dirinya, bahwa dalam 3 hari dia akan bangkit. Seperti itu Pak Ustaz. Sedangkan orang Farisi itu menjawab, mana mungkin bait Allah ini dibangun selama 46 tahun. Kenapa gini maksud saya? Kenapa enggak ngikutin seperti dulu aja gitu loh? Maksudnya apa? Nebus dosanya. Kenapa harus pakai darah manusia? Nggak ngikutin di perjanjian lama gitu. Kalau ini ada ayatnya Pak Ustaz, saya kasih tunjuk ya. Kalau itu yang ditanyakan ada saya. Karena ada ayat di perjanjian lama mengatakan, berbunyinya seperti ini. Bentar, rencanaku bukanlah rencanamu. Karena rencana Tuhan itu tidak dapat dimengerti oleh kita. Baik. Ada ayatnya itu di mana ya, rencanaku. Kalau saya nanya satu boleh ya? Nih. Boleh Pak Ustaz, silakan. Nih. Cara penebus dosa dulu nih ya. Cara menebus dosa yang terdahulu. Caranya gimana? Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan ee-nya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi Bang, zaman dulu orang menghapus dosa pakai daging lembu dan ee-nya. Nggak ada pakai manusia. Macam mana Bang? Ini tertulis di kitab Anda. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan ee-nya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi orang mau hapus dosa itu mempersembahkan ee sapi. Ya itu kan di zaman orang Yahudi Pak Ustadz. Itu orang Yahudi Israel. Nah, kalau di zaman Yahudi aja pakai daging dan ee sapi, di mana dinubuatkan jadi berubah jadi manusia gitu lah. Di perjanjian baru, karena waktu Yesus waktu perjamuan kudus, waktu perjamuan Paskah itu Yesus berkata, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu dan bagi semua orang. Minumlah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Berarti mulai dari kematiannya itu sebagai penebusan dosa. Wah, berarti nggak ada nubuatannya dengan cara menebus dosa dengan manusia gitu ya? Pakai darah manusia? Bukan nggak ada ya, tapi saya memang nggak tahu. Tapi menurut saya nggak tahu kalau nubuatannya ada. Tapi yang saya tahu Yesus sendirilah yang menjadi nubuatannya, yang mengatakannya sendiri itu. Ya, artinya kan Yesus pun mengabarkan bahwa ada tertulis kan di kitab para nabi. Kan kayak gitu, betul nggak? Ya, betul. Ah, gitu.
Tapi ente percaya Yesus itu disalib? Ya sejauh ini saya percaya, karena iman Katolik harus percaya itu, karena Hmm. ini, kalau di Katolik ada yang namanya aku percaya. Jadi sebelum mulai gereja itu dia mengucapkan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang Tuhan tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Pram Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Seperti itu, Mas. Jadi dia lengkap gitu. Percaya itu harus. Baik, baik. Anda mau nanya apa? Saya mau nanya sesuatu lagi sih sebenarnya. Tunggu, tadi Pak Ustadz katanya Anda percaya. Saya percaya ada dasarnya Pak Ustadz. Begini, sewaktu disalib, yang membuat saya yakin itu ya Pak Ustadz ya, Hmm. ada ayat di mana sebelum itu Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, Baik, kita bahas itu ya. ya, hukum kasih ya. Di situ, Bukan hukum kasih, masalah salib. ya, itu ucapan Yesus itu terbukti. Maksudnya gini Pak Ustadz, dia memberikan contoh kepada murid-muridnya, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiayamu. Kemudian dia konsisten dengan ucapannya waktu disalib. Itu yang membuat saya percaya ya. Waktu disalib, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, berarti dia membuktikan, dia konsisten dengan apa ucapannya, dengan apa yang dikatakan kepada murid-muridnya, apa yang difirmankan, disabdakan kepada murid-muridnya. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah pada orang membencimu, berdoalah untuk orang yang menganiayamu. Dia dianiaya, diludahi, dicambuk, dipakein mahkota duri, disiksa, disuruh pikul salib, dipaku, bahkan dicocok lambungnya. Kemudian dia masih mau berdoa untuk mereka yang berbuat keji kepadanya. Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu bagi saya itu suatu luar biasa aja. Karena itu kasih ya. Itu yang namanya dia konsisten, dia memberikan contoh. Oke, Bang. Nah, siap. Saya mau nanya Abang nih. Kita baca dulu ya. Saya bukain udah ini bentar ya. Nah. Bang. Kalau kita lihat di sini, Bang ya, tentang penyalipan. Waktu penggerebekannya Yohanes 13 nomor 4 ya, Bang. Nih, di sini dikatakan apa? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ingat, dia udah tidak pakai jubah ya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi di sini Yesus pakai sehelai kain lenan ya Bang ya. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan Yesus? Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke? Jadi di sini ya teman-teman dan Abang AI KTP ya. Sebelum kejadian penangkapan tentara Romawi, Yesus pakai sehelai kain lenan ya. Yap. Yang mengikatkannya. Sekarang mari kita lihat penggerebekan tentara Romawi. Ya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Ya, terus tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke? Ya, Bang. Ya, Bang. Pertanyaannya, apakah betul Yesus itu lolos? Ya. Karena tentara Romawi ini salah tangkap. Yesus di sini lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Di cerita Markus saat penggerebekan tentara Romawi, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan ya untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Lalu pemuda tadi ya melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lolos, Bang. Yesus lolos rupanya, Bang. Ya, lolos.
Oke. Hmm. Saya paham arahnya Pak Ustadz ini. Saya paham sebentar. Ada ayat yang Pak Ustadz tidak baca ya, sebentar Pak Ustadz ya. Di mana di situ Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus itu, mengatakan kepada, sebentar ya, biar kita baca ayat dengan hanya ini, nanti dikira wah nggak ada data nih, Alkitab hanya mau mulut aja. Belum lagi nih ya, apanya nih laptopnya. Oke, di Yohanes 13 27 sampai 30 Pak Ustaz. Hmm. Yohanes 12 37. Yudas mencium Yesus kan? Iya, terus? Nah, untuk mengenali bahwa Yudas mengatakan kepada tentara Romawi itu, orang yang aku cium itulah dia. Maksudnya supaya jangan salah tangkap, sebagai tandanya Yudas mencium Yesus, seperti itu Pak Ustaz. Baik, Bang. Jadi tidak mungkin salah. Kemudian Petrus mencabut parang dan memotong telinga kepala ya anak buah si imam tadi, imam kepala itu. Terputus telinganya, namun kembali lagi sama Yesus gitu Pak Ustaz. Baik, Bang, kalau itu alasan Anda, emangnya di waktu itu udah ada lampu kayak kita gini gitu? Kan masih gelap. Kan belum ada. Itu pertama, yakin yang dicium Yudas itu Yesus. Sedangkan Yesus diceritakan Yohanes pakai sehelai kain, sudah tidak berjubah. Tapi ketika Markus menceritakan, yang memakai sehelai kain tadi itu udah kabur. Jadi siapa yang ditangkap tentara Romawi? Silahkan Anda buktikan sama saya, oh waktu penangkapan tentara Romawi Yesus pakai jas atau pakai apa gitu. Karena di situ kata Yohanes ya ada seseorang, kata Yohanes Yesus menanggalkan jubahnya. Lalu kata Yohanes dia mengikatkan di pinggangnya sehelai kain lenan. Ya, habis itu Markus menceritakan tentang penangkapan. Ketika penangkapan terjadi, ada seorang yang muda, kata Markus, yang mana seorang muda itu hendak ditangkap juga. Lalu dia melepaskan kain lenannya dan dia lari dengan telanjang. Ah, tuh. Dia melepaskan kain lenannya dan lari telanjang. Setahu saya waktu penangkapan itu Yesus meminta kepada pasukan kepada tentara Romawi itu agar membiarkan murid-muridnya pergi. Betul, Pak? Terus? Dan biarkanlah dia sendiri yang ditangkap gitu. Biarkanlah mereka pergi dan cuman dia gitu loh. Berarti kan ada seorang muda dengannya. Itu di ayat berapa sih tadi Pak? Saya kundanya. Nah, makanya Yohanes 13 nomor 4 sama dengan Markus 14 nomor 51. Markus 14. Ya, nomor 51. Itu saya baru dengar itu yang Markus itu. Markus 14 nomor 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Mereka hendak menangkapnya. Siapa yang pakai sehelai kain lenan? Baca Yohanes 13 nomor 4. Dia mau menangkapnya. Sebentar ya. Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang pakai kain lenan yang lolos tadi? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Jadi siapa yang lolos di situ? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Terus? Dia melepaskan dan lari telanjang.
Nah, dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang pakai kain lenan? Lihat aja di Yohanes 13 nomor 4. Ya Yesus. Jadi yang lolos itu Yesus. Yang ditangkap itu nggak tahu siapa, ya. Gitu, Bang. Tapi Pak Ustadz, oke lah, tunggu sebentar. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, apabila yang ditangkap itu bukan selain dia, bukan Yesus, tidak mungkin dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu ya Bapa ampunilah mereka seperti ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak Ya mungkin. ini, Bang. Masalahnya ini ceritanya simpang siur kan kayak gitu. Kita nggak tahu mana benarnya. Gitu. Cuma saya hanya bisa dapat memberikan data dan bukti sama Anda bahwa yang berbaju lenan memakai kain lenan yang lolos itu adalah Yesus. Betul kata Quran, dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain. Nih ya teman-teman, Abang coba lihat dulu ya. Nih. Coba Anda lihat, Bang, ya. Nih, ya. Ada seorang muda, kan gini ya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi yang pakai kain lenan ini, dia lepas, lari dia dengan telanjang, ya. Siapa yang memakai kain lenan ini? Mari kita baca, ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi yang pakai kain lenan itu Yesus, Bang. Tapi waktu penangkapan, ia melepaskan kainnya dan lari kabur Yesusnya. Yesusnya kabur, Bang. Sebentar Pak Ustadz. Tetapi waktu dia melepaskan kain lenan, waktu memakai kain lenan itu di Yohanes 13 itu kan dia sedang membasuh kaki murid-muridnya Pak Ustadz. Iya, betul. Bukan pada waktu dia mau bukan pada waktu di mana Mereka kan belum tahu. Padahal kan Yudas sudah berkhianat. Tinggal Romawi aja menyerbu ke situ. maka sampailah ia kepada Simon Petrus dan Petrusnya kepada Tuhan itu dan nanti saya pelajari Pak Ustadz. Nah, pelajari aja dulu, ya. Makanya saya bilang tentara Romawi pun salah tangkap itu. Tuh, Bang, tentara Romawi pun salah tangkap, saya bilang. Iya, nanti saya pelajari dulu. Saya simpan ya, Yohanes 13. Oke. Udahlah, tiduran kita dah, tidur dah. Jam berapa ini? Ente mau ngajak saya sampai subuh? Oke, Jam 1:04 juga. Kenapa Iya. juga naiknya malam banget ah? Saya kan suka nyimak dulu, Pak Ustadz dari bawah gitu loh. Mau sakit kepala kalau nggak tidur. Nanti kalau Kacau juga ente. Nah, dibilang kalau Pak Ustadz sudah bilang tidak mengatakan hama berikutnya baru saya naik begitu Pak Ustadz. Kalau masih bilang hama berikutnya saya tahan dulu, saya nggak mau naik. nggak naga mau naik gitu ya. Aduh. Kalau Pak Ustadz udah lupa mengatakan hama berikutnya, kita naikin satu lagi ya, baru saya naik gitu. Apabila Pak Ustadz mengatakan, oke kita naikkan satu lagi ya, nah, baru saya naik. Tapi kalau Pak Ustadz hama berikutnya, saya nggak mau naik, saya tahan gitu. Aduh, iya. Makanya malam saya naik Ustadz. Baik. Jam segitu bahaya tuh dibilang hama kita naikin. Oke lah Bang, kalau kayak gitu mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton sebelum saya close. Ya, saya closing statement ya.
bukan closet statement tapi closing statement tadi. Close man. Aduh, parah juga Bapak. Close man statement, ya, close man. Oke. Saya closing statement sedikit Pak Ustadz. Hmm. Saya cuma mau mengatakan, ya lebih baik kita belajar daripada kita sok pintar. Karena lebih baik bagi saya tuh lebih baik kita banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Ibarat orang lebih banyak bekerja daripada orang yang hanya bisa ngomong aja gitu loh Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi saya lebih suka mendengar kalau saya pribadi. Karena dengan mendengar itu otomatis bisa membantu saya untuk mengerti dan memikirkan dan merenungkan. Seperti firman Tuhan mengatakan kepada Yesus, sewaktu murid-murid mengatakan, "Guru, ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau di luar." Lalu Yesus berkata, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya." Terima kasih. Itu aja Pak Ustadz. Baik, thank you ya atas diskusinya. Saya izin turunkan dulu ya, karena saya juga mau off abang ya. Ya, Nanti makasih banyak, besok-besok Ustaz. lagi.